Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I'm Nur Hikmah and I'm going to present my paper with the title The Use of Song in Teaching English to Elementary Students. The first introduction. Dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa SD, tentunya berbeda dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada remaja maupun orang dewasa. Siswa SD memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang sedikit banyaknya mempengaruhi suasana pembelajaran di dalam kelas dan juga dalam pemilihan strategi pembelajaran oleh guru. Nah, di antara strategi mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak yang bisa dilakukan oleh guru adalah yaitu dengan menggunakan lagu. Dalam penggunaan atau pemilihan media lagu, guru harus mengetahui kebutuhan atau keterampilan awal peserta didik. Akan tetapi juga terdapat beberapa kekurangan ataupun keterbatasan saat menggunakan lagu, yaitu bahwasanya tidak semua anak dapat belajar dengan mendengarkan lagu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hermayati 2012 yang menyatakan bahwa tipe dominan cara belajar anak, apakah ia tipe auditori atau anak yang mudah menerima pelajaran dengan cara mendengarkan, seperti contohnya yang saya bahas sekarang ini yaitu dengan menggunakan lagu. Kemudian yang kedua ada visual atau melihat, ataukah yang terakhir kinestetik atau fisik. Jadi, jika meminta anak secara terus-menerus belajar dengan cara yang tidak sesuai dengan tipe cara belajar anak tersebut, nantinya akan membuat anak tidak mampu secara maksimal dalam menyerap isi pelajaran. Kemudian akan dibahas 3 hal yang mendasari penggunaan lagu sebagai media pembelajaran bahasa Inggris kepada siswa. Yang pertama, media. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga proses belajar terjadi. Media di sini dapat berupa manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik atau seorang mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang kedua, children characteristic atau karakteristik anak-anak. Anak-anak memiliki karakteristik unik yang bisa menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses pembelajaran bahasa asing. Ellis 1994 menyebutkan bahwa anak-anak perlu bergerak, bisa berkonsentrasi untuk masa yang pendek, belajar melalui pengalaman, belum begitu mampu mengontrol dan merencanakan kegiatannya, tidak takut melakukan kesalahan, ataupun memperhatikan makna bahasa dan memiliki pengalaman yang terbatas dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam penggunaan media lagu sebagai pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak merupakan salah satu cara yang efektif untuk pembelajaran bahasa. Kemudian poin yang ketiga yaitu lagu. Lagu merupakan rangkaian kata-kata yang terdiri dari irama dan nada tertentu. Lagu termasuk dalam klasifikasi media audio. Media audio yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang pertama, sisi positif penggunaan lagu. Yang pertama ada linguistic research. Dalam hal ini, lagu menjadi media pengenalan bahasa baru sekaligus media untuk penguatan tata bahasa dan kosakata, termasuk juga untuk peningkatan kemampuan pronunciation siswa. Yang kedua, psychological atau affective research. Selain menyenangkan, lagu juga mampu memotivasi siswa sekaligus memupuk attitude yang positif terhadap bahasa Inggris. Sebagai contohnya, di sini lagu dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa karena jika siswa telah menguasai sesuatu dalam bahasa Inggris, siswa tersebut akan dengan bangga menyanyikan lagu bahasa Inggris tersebut di depan orang tua mereka. Yang ketiga, cognitive research. Dengan menyanyikan lagu di mana peserta didik sangat menikmatinya dan terus mengulanginya sampai hafal, lagu dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan daya ingat, konsentrasi juga koordinasi peserta didik. Kemudian yang keempat ada culture research. Lagu membuat bahasa yang penuh dengan budaya.
Dalam hal ini, peserta didik akan diuntungkan dengan memiliki pengalaman belajar bahasa yang berbeda dengan bahasanya. Peserta didik belajar mengenai sisi lain dunia yang luas. Selain itu, peserta didik juga belajar mengenai perbedaan yang bisa peserta didik bandingkan dengan budaya sendiri. Dan terakhir, social research. Bernyanyi bersama dalam suatu kelompok atau memberi pengalaman bersosialisasi dan membantu peserta didik membangun identitas peserta didik. Seperti contohnya peserta didik yang pemalu, yang pemberani bergabung menjadi satu, yang mana akan memupuk kekompakan peserta didik. And then penggunaan lagu sebagai pembelajaran bahasa Inggris. Agar penggunaan lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris dapat berjalan efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, jenis lagu, yang mana ada beberapa lagu yang tidak sesuai jika digunakan sebagai media pembelajaran, misalnya pronunciation-nya yang kurang bagus atau bahkan keliru. Dan yang terakhir, tingkat kesulitan atau kompleksitas bahasa yang dikandung oleh lagu tersebut. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Lagu bisa menjadi sumber belajar yang baik untuk kelas bahasa Inggris. Alangkah baiknya jika hal ini disadari oleh para guru bahasa Inggris di sekolah dasar untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar kualitas pembelajaran bahasa bahasa Inggris dapat menjadi lebih baik lagi. Karena dengan menggunakan buku teks saja itu tidak cukup memadai. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang bisa menumbuhkan uh, rasa senang seorang anak terhadap bahasa Inggris, karena rasa senang ini merupakan bahan dasar yang sangat penting agar pencapaian kemampuan peserta didik lebih bisa memuaskan. Maybe that's all for me. Please forgive me if I have a lot of mistake in the last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.